Saya selaku Bupati Tabanan melihat tadi dengan seksama sekali ada 24 program yang sangat luar biasa yang beliau gagas dengan ide-idenya yang sangat luar biasa. Belum pernah melihat gubernur seperti beliau yang konsepnya sangat-sangat luar biasa, yang justru yang paling terpenting kita lihat tadi bukan hanya pembangunannya saja, tapi nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung yang sudah diwariskan beribu-ribu tahun oleh para leluhur kita, direkonstruksi, diingatkan lagi, sehingga kita bangga sebagai orang Bali yang selama ini dicap oleh bangsa internasional. Bali katanya adiluhung, katanya. Tapi kalau tidak dijaga dan kita sebagai orang Bali menjaga, khususnya semua masyarakat Bali 9 kabupaten kota ini, siapa lagi? Maka dari itu beliau yang sudah sangat luar biasa memperhatikan Bali dan Tabanan. Dan sebelum Titiang akhiri, izinkan Titiang juga di penutup niki menyampaikan cecimpedan. Bubur gulali dicampur roti, udang lobster dibakar mami. Gubernur Bali selalu di hati Pak Wayan Koster, pemimpin kami yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian, sebagai wujud perhatian Gubernur Bali kepada masyarakat Kabupaten Tabanan, pada hari ini Gubernur Bali Wayan Koster akan menyerahkan bantuan keuangan dan hibah aset tanah kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tabanan. Di mana diantaranya yaitu yang pertama, bantuan keuangan khusus Gubernur Bali Wayan Koster untuk pemerintah Kabupaten Tabanan senilai 121,54 miliar rupiah. Ada juga bantuan hibah aset tanah untuk pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 22 bidang tanah seluas 98.685 meter persegi. Tidak saja kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, Gubernur Bali Wayan Koster juga memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa se-Kabupaten Tabanan untuk tambahan penghasilan per bekal dan perangkat desa senilai 9 miliar rupiah. Ada juga untuk desa adat, bantuan keuangan khusus dari Gubernur Bali Wayan Koster senilai 104,7 miliar rupiah kepada 349 desa adat se-Kabupaten Tabanan. Dan terakhir, bantuan keuangan khusus kepada 128 subak di Kabupaten Tabanan senilai 3,99 miliar rupiah. Dan untuk itu kami mohon kepada perwakilan penerima berkenan dapat naik ke panggung menerima bantuan keuangan dan hibah aset. Kami persilakan. Dan bantuan keuangan serta hibah aset tanah kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tabanan diserahkan oleh yang terhormat secara simbolis Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, mohon mendampingi Wakil Gubernur Bali dan Bupati Tabanan. Dengan hormat kami persilakan. BKK untuk Pemkab Tabanan langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Dan juga bantuan hibah aset tanah langsung diterima oleh Kepala BPKD Kabupaten Tabanan. BKK untuk pemerintah desa diterima oleh Ketua Forum Perbekal Kabupaten Tabanan.
Ada juga BKK untuk Desa Adat diterima oleh Bendesa Madya Kabupaten Tabanan. Dan BKK untuk Subak Kabupaten Tabanan diterima oleh Ketua Majelis Subak Kabupaten Tabanan. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Bapak Gubernur dan pendamping untuk dapat mengambil posisi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang tidak hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Pak Cok Kuswati. Tepuk tangan untuk beliau. Titiang sekarang keliling-keliling tatap muka dengan masyarakat selalu bersama. Karena mulainya bersama, jalan bersama, dan berakhir bersama. Orangnya baik, santun, dan menugaskan apa yang ditugaskan. Selalu komunikasi dengan baik. Sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Bali dan ditopang oleh sekretaris daerah yang rapih, cakep. Jadi tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali itu berjalan dengan sangat baik. Dan mencapai target-target yang telah ditentukan. Maksud saya supaya Pak Bupati, Pak Wakil itu berguru pada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Akur, cakep gitu. Jangan saling berebut, kan masing-masing sudah ada posisinya, tugasnya gitu. Jadi ngapain berebut? Kerjaan yang direbut gitu, supaya semua terkelola dengan baik. Bapak Bupati Tabanan, Pak Komang Kedesan Yaya yang saya hormati dan saya banggakan, beserta Bapak Wakil, Edi ini khas orangnya, dan juga Ketua DPD Kabupaten Tabanan, Made Dirge, orangnya yang kalem, mateng, dan sedikit bicara, ya tapi kerja selesai. Forkopimda Kabupaten Tabanan, begitu juga Ketua TPPKK, Ketua Dekanasda Kabupaten Tabanan, Bendesa Madya, Majelis Desa Adat, se-Kabupaten Tabanan, Camat, Perbekel, Lurah, Bendesa Adat se-Kabupaten Tabanan, seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat, mahasiswa dan para siswa, adik-adik semua se-Kabupaten Tabanan, beserta undangan hadirin dan seluruh masyarakat, adik-adik generasi muda di Buleleng yang di Tabanan yang Titiang cintai. Pertama, Titiang matur suksema bisa tatap muka pagi hari ini. Walaupun sebenarnya capek sekali karena 2 hari mendampingi Bapak Presiden dari pagi sampai malam, kemarin jam 10 baru beliau kembali ke Jakarta. Salah satu acaranya adalah mengunjungi Pasar Baturiti di Tabanan. Kemudian lanjut meresmikan jalan shortcut Singaraja Mengui, titik 78, lanjut meresmikan bendungan, nama-lamanya Bendungan Tamblang dirubah sekarang menjadi Bendungan Danu Kerti Buleleng. Kemudian mengunjungi pasar di Pasar Anyar, lanjut ke Jembrane di pasar dan juga Sentral Tenun di Jembrana. Malam baru balik. Sampai Titiang lupa kemarin malam, ternyata tanggal 3 hari ini Titiang harus tatap muka di Tabanan. Tapi karena Titiang tahu
masyarakat Tabanan ini sangat solid. Solid sekali di dalam menjalankan tatanan kehidupan termasuk pembangunan di Kabupaten Tabanan maupun juga di Provinsi Bali. Dengan 133 desa, 349 desa adat, 10 kecamatan. Luar biasa Tabanan ini. Titi yang memantau sejak Titi yang sebelum gubernur dan saat Titi yang menjadi gubernur. Asana ngejani paling lunga situasinya. Tepuk tangan untuk masyarakat Tabanan. Titi yang yakin ini karena juga memang pemahaman terhadap agenda pembangunan Bali dengan visi Nangun Satketelo ke Bali, beserta agenda pembangunan di Tabanan serta para pemimpinnya di Tabanan ini juga semakin kompak. Yen pidan deman gati muyutan gitu. Yen jani banyak enteg. Ya, kalau pemimpinnya enteg, rakyatnya enteg ya gitu. Yen pemimpin deman menggonjakan, rakyatnya milu menggonjakan. Nah itu. Karena itu jadi pemimpin janganlah sering kita itu beradu pendapat, berantem apalagi. Karena ini akan membangun suasana kehidupan masyarakat yang akan menjadi ekosistem untuk secara bersama-sama di dalam membangun Tabanan dan Bali pada umumnya. Karena itu kita ingin menyelipkan pantun sebagai rasa hormat kepada Tabanan, meliubi di Selamadeg, meliragi di Baturiti, Karngudiang, ngai tape, itu. Amun tuh dogen super. Soalnya Pak Bupati banyak pantunnya. Puja pengasuti yang ngayu bahagia, kita panjatkan kehadapan Hyang Widiwasa Astungkara hari ini tanggal 3 Februari 2023 kita dapat hadir acara tatap muka bersama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tabanan di Gedung Marioni. Tadi sebelum Titiang nyambut menyerahkan sejumlah bantuan. Di antaranya adalah bantuan keuangan untuk insentif perangkat desa, sekretaris desa dan para perangkat desa yang lainnya. Ada KAUR, ada Klian Banjar Dinas, nah itu. Jumlahnya tadi sudah kelihatan. Kalau untuk Sekdes 500.000 per bulan, untuk perangkat yang lain itu 300.000 per bulan. Jangan dilihat besar kecilnya, tapi yang dilihat itu adalah niat baiknya Gubernur Bali. Itu. Sebelumnya sudah perbekal diberikan insentif 1,5 juta per bulan. Kan tumben mari ada kebijakan kene. Imaluan kan konen ada. Kan gitu. Mengapa Titiang memberikan ini? Karena desa dan desa adat itu merupakan struktur pemerintahan secara bertingkat di paling bawah. Kalau desa adat ada prajuru, kalau desa ada perbekal, ada perangkat. Semua ini itu sebenarnya merupakan bagian daripada lembaga dan struktur untuk menjalankan agenda pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Bahkan juga menjadi bagian dari agenda untuk melaksanakan pembangunan apa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Jadi walaupun Perbekal itu berada di bawah kewenangan bupati, tidak berarti gubernur itu harus lepas tangan. Karena tanpa Perbekal, tanpa Bendesa, tidak mungkin pembangunan itu bisa dijalankan sampai ke struktur pemerintahan paling bawah. Inilah sebabnya Titiang merasa perlu memberikan insentif supaya sama-sama bisa kita ajak untuk menjalankan agenda pembangunan di Bali ini. Karena ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Juga diberikan bantuan hibah aset 9,8 hektar. 9,8 hektar ini ada untuk pemerintah, ada untuk desa dan desa adat. Titiang sekarang punya kebijakan, lahan milik pemerintah Provinsi Bali harus dikelola secara optimal. Pertama, digunakan untuk menjalankan fungsi layanan pemerintahan, sarana prasarana untuk mendukung perkantoran dalam rangka menyelenggarakan layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah untuk dikembangkan sebagai perekonomian. Dan yang ketiga, kalau tidak akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, tidak ada potensi untuk ekonominya, hibahkan kepada pemerintah daerahnya, hibahkan kepada desa, hibahkan kepada desa adat. Supaya dia berfungsi, jangan dia hanya menjadi tumpukan sertifikat yang tidak punya nilai ekonomi. 10 are buat pemerintah provinsi kecil, tapi buat desa adat 10 are itu besar. Apalagi digunakan untuk pura, kesehatan, pendidikan, untuk olahraga, dan juga fungsi-fungsi ekonomi yang lainnya. Akan sangat berarti dia. Karena itu Titiang sekarang dengan cepat yang diajukan pinjam, bahkan ada yang diajukan sewa, enggak usah. Kalau cuma luasnya 20 are, cuma 50 are, apalagi tempatnya enggak strategis, hibahin saja sudah. Supaya enggak capek memperpanjang sewa, memperpanjang pinjam. Gitu. Karena memperpanjang nyewa 5 are dengan 1 hektar sama berkasnya. Itu yang tanda tangan. Tiap limang tiban tanda tangan, terus barang yang sudah dipakai buat apa gitu. Kenyal tanda tangan sih mana apa gitu kan. Kan lebih bagus kita hibahkan saja sudah kepada pemerintah daerahnya. Apalagi untuk kantor, udah bertahun-tahun dipakai, langsung hibahkan. Maka sekarang Titiang udah nggak pikir panjang, udah gini. Walaupun dia mintanya pinjam, kasih hibah aja udah itu. Jadi cepat dia. Beban di provinsi urusan administrasi jadi berkurang dia. Gitu. Dan dipercepat, sekarang prosesnya jadi mudah. Dan juga sebenarnya yang perlu menyampaikan ini tadi belum disampaikan. Setiap tahun itu pemerintah provinsi memberikan BKK untuk infrastruktur di Tabanan. Paling besar di seluruh Bali. Hampir 100 miliar per tahun untuk jalan. Tahun ini 95 miliar ya? Hah? 90? Hah? 97 miliar tahun ini. Karena Titiang tahu Tabanan masalah besarnya adalah infrastruktur. Sebelum Titiang jadi gubernur masih ingat, jalannya udah hancur lebur, gak diperbaiki sampai ditanami pohon pisang. Kan itu protes sosial sebenarnya. Jadi sekarang Titiang prioritaskan. Kenapa? Karena bupatinya kader. Harus bagus kerjanya sebagai kader.
Yang kedua, ketua DPRD-nya dari Tabanan. Ya, Pak Gub, bahal di Tabanan gini ngomongin infrastruktur. Jek paling liune terus mah. Ya. Coba dihitung ini. Titiang sudah 4 tahun lebih, sekarang masuk tahun kelima menjadi gubernur. Segitu banyak dah anggaran infrastrukturnya yang disalurkan ke Tabanan. Banyak sekali. Paling liune dibanding dengan kabupaten lainnya. Maka mestinya sekarang infrastruktur di Tabanan itu sudah semakin baik dia. Dan harus semakin baik, Astungkara nanti bisa kita tuntaskan. Itu. Kita paham bahwa Tabanan ini memiliki potensi yang luar biasa yang harus didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana strategis lainnya. Astungkara memasuki tahun 2023 ini 5 tahun akan memimpin Bali. Titiang dilantik sebagai gubernur 5 September 2018 akan berakhir pada 5 September 2023 untuk periode yang pertama. Dan dalam 4 tahun 5 bulan ini, Titiang berupaya bekerja keras dengan Bapak Wagub, beserta Bapak Sekda dan jajaran, sehingga semua bisa dikelola dengan baik. Dijalankan sesuai rencana dan selesai sesuai dengan target waktu. Dan juga dalam kepemimpinan Titiang ini kita kebagian tugas khusus karena munculnya pandemi COVID-19, Kering Agung COVID-19 yang di Bali muncul pertama kali 10 Maret 2020. Sangat berat situasinya, kita harus mengelola ini dengan baik, menerapkan kebijakan ketat sesuai dengan PPKM. Dan Astungkara berkat kerja keras kita semua sampai ke tingkat desa dan desa adat, penanganan pandemi COVID-19 di Bali itu merupakan penanganan yang terbaik di Indonesia. Karena menerapkan strategi yang paling efektif. Begitu juga dalam pencapaian vaksinasinya. Dengan strategi yang efektif dan tepat, vaksinasi di Bali pencapaiannya tertinggi. Vaksin 1 108%, vaksin 2 98%, vaksin 3 booster 80% lebih. Tertinggi dan tercepat di Indonesia. Mengapa Titiang kerja keras untuk menangani pandemi COVID-19 dan vaksinasi ini? Karena Bali ini merupakan destinasi wisata utama dunia. Kalau pandemi tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga terkendali, maka pariwisata di Bali itu tidak akan bisa pulih dan tidak akan bisa bangkit kembali. Astungkara dengan kerja keras, upaya niskala skala bisa ditangani dengan baik. Dan itu yang perlu menyampaikan, sebagai Gubernur Bali, sebagai Mudanding Jagat Bali, untuk menangani pandemi COVID-19 ini, Titiang melakukan upaya niskala Yasekerti sebanyak 119 kali di 119 pura. Titiang cukup membakti didampingi dengan 2 orang staf. Jadi enggak perlu rame-rame karena Titiang melaksanakan Yasekerti. Maka restu beliau untuk penanganan pandemi COVID-19 ini betul-betul diberikan.
Titiang dapat restunya, dapat anugerahnya, sehingga meyakinkan dalam 2 tahun pandemi COVID-19 di Bali dapat dikelola dengan baik dan astungkar Maret 2022 berakhir. Sehingga Titiang berani memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan ke Bali tanpa karantina sejak 7 Maret 2022. Dan Titiang juga mendapat pengetahuan dari lontar wejangannya leluhur yang menyebutkan bahwa ketika akan ada siklus besar, muncul Gering Agung lamanya 2 tahun yang tidak bisa disembuhkan. Titiang hitung mulai 10 Maret 2020. Maret 2022 Titiang yakin atas restu beliau, karena Titiang sudah dapat restunya, itu akan pulih Bali ini sudah dari pandemi COVID-19. Sajan, ternyata beneran. Maka dengan terkendalinya pandemi COVID-19 atas restu beliau dilakukan membuka wisatawan tanpa karantina 7 Maret 2022. Dan Titiang amati sampai akhir 2022 tidak ada gejolak. Tidak ada penambahan orang masuk rumah sakit. Dengan penuh keyakinan Titiang sudah nyaman, aman, Bali ini sudah pulih dari pandemi COVID-19. Betara aja Titiang nyatu. Makanya Bani itu yang teke beliau ke Bali sehingga wisatawan domestik, wisatawan mancanegara, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, karena Titiang sudah diberikan aman. Silakan buka Pak Gub, begitu beliau. Ya. Aman. Ide sampun nyagain Bali ini. Ngider buan yang pekelem len. Aduh, menggenep bulu. Ya. Itulah tugasnya Murdani Jagat Bali. Yen ngai PPKM tugasnya Gubernur Bali. Itulah bedanya kepala daerah di Bali dengan di luar Bali. Itu. Sehingga dengan pulihnya pandemi COVID-19, otomatis pariwisata Bali tanpa promosi pun dia pulih sendiri. Gak perlu promosi kemana-mana. Waktu awal-awal pelaku usaha pariwisata ribut terus. Ngebully terus karena saya perketat PPKM. Anak nu pandemi kemudian. Tiap wai promosi dilarang oleh di negaranya untuk bepergian. Kengeng-kenang undang ke Bali, gitu. Sabar malu, ya. Aget gubernurnya sabar gati, ya. Karena restu beliau, anak orang pun yang Pak Gub sabar tabah, demilu ngai uyut, gitu. Aman anda uyut, pang sube nyanan dong sadar pedidi ya, gitu. Nggih katu utara, gitu. Kayaknya yang tenang aja, gitu. Dan sekarang wisatawan yang berkunjung ke Bali, wisatawan mancanegara mencapai 12 sampai 13 ribu per hari. Yang domestik 10 sampai 11 ribu orang per hari. Lebih banyak yang mancanegara. Kalau Desember 2022 dalam tahun baru lebih banyak yang domestiknya. Sekarang turun dikit, tapi nanti tengah tahun naik lagi. Sehingga sekarang ini sudah rata-rata minimum 23.000 sampai 25.000 kedatangan wisatawan domestik mancanegara yang datang ke Bali. Dan difasilitasi oleh 29 maskapai penerbangan yang langsung dari negaranya ke Bali. Inilah yang menjadi momentum pemulihan pariwisata Bali secara perlahan bangkit kembali. Kalau dibandingkan dengan kondisi normalnya sekarang ini sudah lebih dari 50% sebelum pandemi COVID-19. Artinya ini sudah mulai bangkit dia.
Dan pariwisata Bali ini langsung berdampak pada pemulihan perekonomian Bali. Sehingga perekonomian Bali yang semula pada tahun 2020 ketika COVID ini sedang memuncak dengan tinggi, pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2020 minus 9,31%, terendah di Indonesia karena baru pertama kali ada pandemi COVID-19. Tahun 2021 membaik, pertumbuhan ekonomi Bali minus 2,47%. Dan 2022 membaik lagi sejalan membaiknya pandemi COVID-19. Triwulan pertama tumbuh positif 1,46%. Triwulan 2 tumbuh positif 3,05%. Triwulan 3 tumbuh positif 8,09%. Cukup tinggi. Year on year, kalau dibandingkan dengan tahun 2021, luar biasa pertumbuhannya. Bayangkan, dari minus 9,31 ke positif 8,09%. Ini kalau tidak restui de Betara, tidak mungkin bisa dilakukan pemulihan secepat itu. Karena restu beliaulah ini bisa dilakukan dengan cepat. Yang juga didukung dengan rangkaian pertemuan presidensi G20 yang puncaknya dilaksanakan di Bali tanggal 15 sampai 16 November 2022. Bapak-bapak, yang perlu menyampaikan, sebenarnya G20 ini harusnya di Indonesia itu tahun 2023. Tahun 2022 harusnya di India. Tapi tahun 2020 kasus COVID di India itu meningkat drastis. Sehingga belum meyakinkan apakah tahun 2022 itu akan selesai atau tidak. Sudah pulih atau tidak. Sehingga India tidak siap dan Indonesia yang siap. Bapak Presiden yang siap. Dan dilaksanakan di Indonesia tahun 2022. Astungkara pertemuan puncaknya dilaksanakan di Bali. Pertemuannya berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, itu. Binti yang ngerasiti bakti. Di 23 pura khusus pang sukses G20. Termasuk pang sing hujan pada saat G20. Nah, jangan sing hujan. Nanti tiang lunas, katanya kalau Mudani Jagat itu sudah bisa menyatu dengan alam, boleh mohon untuk hal yang baik. Jadi mohon dah ini dikasih. Apa saja yang saya minta dikasih sama beliaunya. Asal yang baik-baik untuk Jagat Bali. Jadi luar biasa ini. G20-nya itu sukses. Dan Titiang mendapat tugas untuk menyiapkan infrastrukturnya bersama Menteri PU. Luar biasa dukungan APBN-nya. Lebih dari 800 miliar. Kemudian juga pertemuan G20 ini itu memberi dampak luar biasa. Endek Bali dipromosikan pada saat Gala Dinner tanggal 15 November. Arak Bali dipromosikan. Semua hotel yang menjadi tempat penginapan peserta harus menggunakan produk lokal Bali. Beras Bali, teluh siap Bali, sayuran Bali, buah-buahan Bali, arak Bali, garam Bali, arak Bali, semua Bali-Balinya. Pang merasa Bali, nah, gitu. Yang roti kan udah biasa ditu ya. Harus rasa Bali pun.
Dan Asukara berjalan semua dengan baik. Ndak Bali makin meningkat sekarang permintaannya di pasar. Karena promosi oleh para kepala negara. Begitu juga arak Bali. Iya. Luar biasa sekarang perkembangannya arak Bali ini. Iya. Tadi udah dilihatin kan di videonya itu. Makanya dia sebut harkat arak Bali. Sekarang sudah menjadi 32 merek yang kemasannya sangat bagus. Ipidan sengadenang ruang. Wih, diuber-uber lagi. Diambil lagi barangnya. Sekarang enggak lagi, udah aman nih sekarang. Jadi usaha. Nah itu. Jadi perekonomian rakyat sekarang ini luar biasa dia. Jadi kita bersyukur punya warisan Adiluhung ini. Sekarang berkat Pergub 1 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, brem Bali, arak Bali, tuak Bali, dan minuman artisanal lainnya, itu impor miras yang kembali menurun drastis sudah. Kita punya pasar di Bali ini, lokal maupun wisatawan. Masa pasar sudah tersedia, yang kita manfaatkan adalah minuman impor. Kan nggak benar. Harus digunakan produk lokal Bali. Karena arak Bali ini tidak kalah sama sake Jepang, tidak kalah sama soju Korea. Sampai ditanya oleh para duta besar, Pak Gubernur kenapa yakin sekali arak Bali itu tidak kalah sama sake Jepang dan soju Korea? Karena saya belum pernah nyoba sake Jepang dan soju Korea. Yang saya baru coba cuma arak Bali saja, gitu. Enak sekali dia, itu keren, gitu. Ini bangga, jangan gitu, buli-buli. Kalau minum itu tidak bikin mabuk, itu minum sesuai dengan takarannya. 1 sloki pagi sebelum bekerja dan 1 sloki sebelum tidur. Jag enak biar tidur, apa namanya itu, pokoknya jag lelap tidurnya gitu. Manis-manis segar biar. Jadi megaya kan enak dia. Itu ajarnya leluhur kita. Jadi kalau minum 1 sloki nggak akan mabuk. Istilahnya Pak Ketua DPRD Pak Adi Writama, minuman keras itu tidak bikin mabuk. Yang bikin mabuk itu adalah kalau keras minum. Liu-liu minum, ya mari ya mabuk. Nggak usah harak. Kalau air putih diminum 1 galon mabuk juga. Dintuk nih hitungan. Orang kita bicara soal arak yang untuk kesehatan, untuk kebutuhan hidup, diplesetin mabuk. Apa kok nih hubungannya? Kan? Mabuk enggak ada hubungannya sama arak gitu. Perilaku yang tidak baik baru bisa bikin mabuk. Nah, gitu. Sehingga sekarang pariwisata Bali ini sudah pulih dan bangkit kembali. Dan kita bersyukur juga kita yang mendapat kesempatan untuk terus mempromosikan produk lokal Bali ini. Pada bulan Desember 2022 yang lalu, Titiang sempat ke UNESCO dalam rangka pertemuan World Water Forum. Sekaligus Titiang karena dapat kesempatan bicara, Bali akan menjadi tuan rumah tahun 2024. World Water Forum dihadiri oleh 190 negara, 30.000 peserta, luar biasa. Titiang menyatakan siap untuk menjadi penyelenggara di Bali. Sambil menyatakan siap, kadung manggung di markas besar UNESCO, Titiang promosikan arak Bali. Promosikan juga endak Bali. Wih, keren gitu. Jadi forum internasional yang ngomong arak Bali. Dijetain gubernurnya gitu, Pak. Asal subuh ngomong arah imaluan dicap buruk, padahal nak warisan leluhur kon ini. Itu kon anu dinilai negatif.
kalau saya enggak, ini hidupnya rakyat ada di sini. Ya, didorong dia, diberikan fasilitas dia untuk itu. Sehingga dia memberi manfaat, apalagi di Bali ini, untuk upacara agama, keagamaan, segala macam. Ya. Maka tiang pedalaman dia butuh kala, karena araknya dimuliakan. Iya, kayak yang butuh kala dalam sing betara doken yang betara kan bedur, ini butuh kala ini beten nih. Ya. Karena araknya dimuliakan gitu. Jadi luar biasa. Itulah Nangun Satkerti Loka Bali. Ya. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Ya. Semuanya harus kita muliakan, semuanya harus kita harmoniskan. Begitu juga Titi yang perlu menyampaikan, dalam situasi yang sangat berat selama pandemi COVID-19 2 tahun, 2020-2021, menangani pandemi satu tugas, memulihkan pariwisata satu tugas, memulihkan ekonomi satu tugas. Dalam situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah keterbatasan sumber anggaran, baik dari APBD maupun APBN, Astungkare, semua pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di Bali tetap berlangsung dan selesai tepat waktu sesuai rencana. Di antaranya adalah pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih dengan anggaran 884 miliar, dari APBN itu 390 miliar, 490 miliar lebih dari APBD Provinsi Bali. Astungkare tidak ada pemotongan anggaran. Dan pembangunan ini Astungkare akan selesai Februari tahun 2023 ini. Dan akan diresmikan awal Maret sebelum Puja Wali Ide Betara turun kabeh di Besakih. Puncaknya 5 April. Harus sudah selesai. Nanti Besakih itu akan sangat rapi, terkelola dengan baik. Siapa yang belum ke sana? Coba angkat tangan. Siapa yang belum ke Besakih? Coba angkat tangan. Yang belum? Yang sudah, yang mana? Siapa yang sudah ke Besakih? Ayo angkat tangan. Kengken nih. Yang sampai konden ke Besakih, ya, berarti kuang nih gitu. Pura terbesar itu, pura agung itu. Ya. Dan akan diresmikan, mudah-mudahan tidak ada halangan oleh Bapak Presiden awal Maret 2023 ini. Ya. Dulu Besakih itu kumuh, ampun. Namanya pura suci, agung lagi. Uling pidan depinek itu semeraut. Ya. Sekarang satata, bagus. Ya. Kemudian pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung juga terus berlangsung. Pembebasan lahan, pematangan lahan, selesai akhir Februari ini pematangan lahan, rapi. Juni 2023 Astungkare mulai pembangunan fisik zona inti pusat kebudayaan Bali. 15 fasilitas pentas seni dan 12 museum tematik. Dan Astungkare akhir 2024 selesai, 2025 Pesta Kesenian Bali nanti dilaksanakan di tempat yang baru sudah. Karena kita perlu fasilitas yang lebih memadai lagi. Arda Chandra dulu cukup, sekarang sudah enggak cukup, sumpek sekali. Dan ada fasilitas yang memadai di sana. Itu. Nanti di Klungkung ini luar biasa. Kemudian pembangunan jalan shortcut Singaraja Mengui. Sudah berjalan. Ipidan setiap pilkada terus jadi bahan kampanye. Kuala terus jadi wacana dogenan. Tidak ada yang bisa mewujudkan. Koster yang bisa mewujudkan. Anggarannya besar dari APBN dan dari APBD provinsi. Rencananya titik 1 sampai 10.
titik yang tambah ke sampai titik 12. Kemarin tahun ini 2022 sudah selesai sampai titik 8. Kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden. Tahun ini titik 7 DE dan 9 10. Selesai 2024. Tambah lagi titik 11 12 2025. Shortcut ini berdampak juga di Kabupaten Tabanan. Ini adalah sarana untuk masyarakat se-Bali. Tidak saja Buleleng ke sini, tapi juga siapa saja dari Bali ini yang akan menggunakan fasilitas shortcut ini. Jalan terus pembangunannya, tidak ada yang dikurangi. Itu. Kemudian juga pembangunan 3 pelabuhan sekaligus. Pelabuhan Sanur, Samparan, Nusa Penida, dan Bias Munjul, Nusa Ceningan. Sekaligus 563 miliar. Sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi biar pandemi sing ada refocusing anggaran, sing ada pengurangan anggaran. Itu. Pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Buleleng dengan anggaran 450 miliar. Ini akan menjadi kawasan baru, destinasi wisata yang menghubungkan antara Tabanan dan Buleleng. Ini Turya Pada Tower ini fungsi utamanya adalah untuk jaringan telekomunikasi supaya Buleleng tidak blank spot. Sekarang ini blank spot, yang sing lah antena parabola, sing hidang ninggalin TV. Maka dibuatkan tower, fasilitas telekomunikasi. Tapi tidak hanya tower biasa, tower yang berfungsi terpadu. Jadi ada planetarium, ada restoran putar, ada restoran statis, ada skywalk, dan ada gondola serta fasilitas lainnya. Menjadi kawasan baru, destinasi wisata baru, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan itu akan ngepek ke Tabanan, Batu Riti, terus. Itulah sebabnya titik yang sedang merancang melakukan penataan wilayah Danau Beratan. Pak Bupati sudah memiliki tim untuk merancang ini. Sudah kita lihat presentasinya, pertama harus perbaiki total. Pangjeglung jadi itu. Pang sing semraut ketewin. Pang rapi, pang jeglung ya. Nah, itu ada tanah provinsi, nanti kita akan tata kembali. Kiosnya, parkirnya, segala macam itu akan ditempatkan secara khusus supaya danaunya indah. Itu danaunya indah. Kalau sekarang kan semraut. Kasihan punya danau yang bagus-bagus kayak gitu, di sebelahnya ada tempat yang jorok kumuh, ya tidak tertata sama sekali. Itu membuat danau itu tidak bisa dipandang dengan enak lagi. Harus ditata ini. Nah, itu. Kemudian juga pembangunan Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang untuk pemenuhan ketersediaan air. Kalau Sidan itu sampai ke Tabanan nanti bisa dimanfaatkan untuk air minum. Kalau Bendungan Tamblang sekarang dinamai Bendungan Danu Kerti Buleleng sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kemarin. Untuk Sidan akhir tahun ini selesai. Itu untuk mengaliri kebutuhan air minum Gianyar, Tabanan, Badung, dan Pasar. Tapi Tabanan kan banyak sumber airnya juga, luar biasa. Jadi kalau masih perlu nanti itu bisa diberdayakan. Itu. Dan yang berikut adalah pembangunan tol Jagat Kerti Bali sepanjang 96 km dari Gilimanuk ke Mengui. Sebenarnya pembangunannya sudah maju, harusnya 2023 mulai, tapi sudah mulai 2022. Dan akan diselesaikan duluan adalah yang di tengah,
dari Jembrana ke Tabanan. Setelah itu baru Gilimanuk ke Jembrana. Terakhir Tabanan ke Mengui. Nah, yang akan di tengah dulu. Dan di antara kawasan jalan tol ini ada kawasan ekonominya, rest area. 2 di Tabanan, termasuk pusat logistik di Tabanan. Ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tabanan. Jadi Astungkare selesai 2025 sesuai dengan targetnya Pak Menteri PU. Maka 2026 itu Tabanan sudah akan lebih maju pembangunannya, infrastrukturnya termasuk sarana untuk membangun perekonomiannya. Dan Tabanan ini memang terus terang tidak bisa dibangun seperti kabupaten lain. Karena Tabanan ini adalah lumbung pangan. Maka konsep dan pendekatan pembangunan di Tabanan ini harus disesuaikan dengan potensi alamnya. Sing dadi ngawang-ngawang nyoksak dini. Kalau sampai Tabanan ini tidak terkelola dengan baik, menjaga alamnya dan sumber pangannya di sini, tidak saja Tabanan yang bermasalah, Bali yang akan bermasalah dalam memenuhi ketersediaan pangan di masa yang akan datang. Apalagi Titiang memang mencanangkan Bali ini harus berdaulat di bidang pangan. Pangan-pangan utamanya itu harus dapat kita penuhi dari Bali. Mampukah? Mampu. Sumber dayanya ada di Bali. Berasnya ada, jagungnya ada, ubinya ada, sayurnya ada, buah-buahannya ada. Luar biasa di Bali ini. Ini yang harus kita gali. Dan nanti tol ini jadi, kemudian juga akan dibangun taman wisata di tanahnya provinsi di Jembrana, itu akan menjadi tempat yang memerlukan kebutuhan pangan yang tinggi, yang bisa dipenuhi dari Tabanan. Jadi ekonomi di Tabanan ini akan tumbuh lebih pesat tahun-tahun ke depan. Sabar sedikit. Dulu belum ada yang mampu mengeksekusi ini. Sekarang di tangannya Wayan Koster yang orangnya kecil ini bisa mengeksekusi rencana-rencana besar ini. Yen sing restu betara sing idang. Emangnya Koster jagoan apa pula? Ya. Enggak, kan subtara. Ya. Karena memang Titiang sama Pak Cuaca ini dipilih oleh beliau untuk memimpin Bali. Gitu. Makanya apa saja dimudahkan. Jadi harus berjalan dengan baik. Syaratnya fokus, tulus, lurus, dan penuh komitmen. Prinsip sing dadi neko-neko. Ya. Hidup wahamonean. Ya, yang Pak Cok Aco uling awal pun yang berjanjian, Pak Cok nanti kalau kita jodoh pasangan, maju menjadi gubernur, wakil gubernur, itu kita ngayah total las cari niskala sekala. Demilu-milu main proyek, sing tadi. Ya, sing tadi. Pak Cok udah banyak duit, kalau saya nggak banyak duit, cukup amonto dogen subuh. Ya. Apalagi yang dicari dalam hidup. Titiang niki lahirnya di desa pegunungan. Waktu cenik rumahnya bedeg, makannya nasi cacah. Lekat ditanai, hidupnya kewah gati. Uling di bawah garis kemiskinan. Mirip di Betara menyelamatkan kada yang gubernur mirip selamatkan terus. Ada masalah kene selesai, ada masalah kene selesai. Ada aja jalan keluarnya. Mungkin sudah jalan hidupnya begini. Ya. Semua kesulitan, kewah-kewah hidup yang ini pun lewat Pak. Ya. Lacur-lacur, man jadi anggota DPR 3 periode. Sudah di DPR, jadi gubernur. Ya.
Apa binalih? Hidup amon tuan dokin. Ani paling kewah sebelum lewatin, jani berdadi gubernur kayang sikat gigi beliang. Harus jemetang magai, yang segitu lek atini. Maka titiang sudah komit ngayah total las carya niskala sakala. Satu saja yang belum saya temui dalam hidup ini, mati. Mati. Kan mekejang lakar mati. Maka titiang sekarang selagi menjadi gubernur, berbuat yang baik supaya dapat jalan kematian yang baik. Harus dipersiapkan jalan kematian ini dengan baik. Sakit ada nu surga, masuk surga. Yang sing ada surga, nah kingkin jadi subad itu. Nah, terserah hidup bertaruh dogen, gitu. Apa ya anugerah nih, ketuang masih, gitu. Jadi itu saja yang dipikirkannya. Terakhir itu mati. Japin jaliun nengokin, ngabangkin, iraga mekidam apa orang? Jajak liu ngabekin itu teke sing tinggalin belum mati kok kuliah. Yang penting ada nanegan ke semua terakhir itu ukuran 2x1 yang mereka kata. Ingat angkat itu. Apa binalih? Lekat melalung, mati karma lalung. Dia gaya-gaya ngalih kini ngalih itu jadi perkara hidup. Amun tuan duken subuh sedang cukup sudah. Nah, itu. Itulah sebabnya titiang ini bekerja penuh. Sing tain ngoyong-ngoyong. Tiap wai, uling semangat ngantek petang, apalagi waktu Covid jam 2, jam 3 mari dang tidur. Megai terus. Sing tain ngoyong-ngoyong. Makanya jadi berig. Uba berig berigang bin. Jadi mare ngelungang karena pandemi berlewat, pariwisata berhidup, ekonomi berhidup, pembangunan sudah mulai jalan, lagi dikit pencapaiannya juga sudah ada, konkret sudah. Makanya itu yang sekarang tatap muka. Tatap mukanya supaya tidak berwacana lagi, berjanji lagi, tapi sudah menyampaikan apa yang telah dilakukan. Yang menjanji tiap waya atrek nyedang janji. Tapi berbuat itu belum tentu bisa dijalankan. Karena itu titiang di awal-awal memang tiang tidak mau turun dulu. Konsentrasi penuh kerja dulu. Pangkati pragat nih. Gitu. Soal adat, soal budaya, soal lingkungan, soal produk lokal, soal prasarana dan infrastruktur strategis. Selesai baru. Jadi hidang tun. Astungkara bisa tatap muka sekarang, nau gati bertemu dengan jajaran pemerintah Tabanan, DPRD Tabanan, tokoh-tokoh Puri, Perbekal, Lurah, Bendesa Adat. Tumen ninggalinnya gubernur langsung tun jani, maragati 4 tahun 5 bulan jadi gubernur marit yang hidang tun jani. Itu karena diawali dengan kerja keras dulu. Banyak yang protes, Pak Gubernur sing tuun adi gitu. Yang tuun di awal-awal telah waktu ngun sing idang megai. Itulah sebabnya titiang menunda dulu, kerja dulu supaya turun tuh bawa oleh-oleh begitu. Nah, inilah yang sekarang pembangunannya sudah dituangkan dalam 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Itu yang baru, betul-betul baru, yang fundamental. Yang lain banyak, tapi bukan fundamental. Program biasa, bangun 17 SMA SMK, iya. Bantuan untuk siswa miskin, iya, banyak. Kesehatannya iya, pertaniannya iya, tapi yang namanya tonggak peradaban Bali era baru yang tadi itu 44.
yang betul-betul merupakan sesuatu yang esensial untuk Bali. Pertama berkaitan dengan memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni, budaya, beserta kearifan lokal. Kelompok 1. Kelompok 2 adalah menjaga ekosistem alam dan lingkungan supaya alam Bali ini bagus sesuai nangun Satketilo ke Bali. Yang ketiga adalah memperkuat branding produk lokal dan penggunaan produk lokal Bali supaya ekonomi memutar di Bali. Kemudian yang berikut adalah pembangunan infrastruktur. Tanpa infrastruktur jangan harap ekonomi Bali ini akan tumbuh. Tidak akan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru kalau tidak ada infrastruktur yang memadai. Itulah sebabnya Titiang bekerja keras untuk membangun infrastruktur ini lengkap. Darat, laut, udara. Dengan dukungan APBN. Yang kalau dihitung tadi itu bertriliun-triliun, Pak. Kalau tidak punya hubungan yang baik di pusat, jangan harap. Jangan harap. Kalau hanya mengandalkan APBD sumbernya dari pendapatan asli daerah di Bali ini, untuk geruh. Bali kan sumbernya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor. Titiang masuk menjadi gubernur 3,3 triliun. 2019 Titiang tancap menjadi 4 triliun. 2020 kena Covid turun menjadi 3 triliun. 2021 naik dikit menjadi hampir 3,2 triliun. 2022 menjadi 3,8 triliun. Udah dekat ke 4 triliun. 2023 ini Astungkare itu bisa mencapai 4 triliun. Cuma montoan. Tidak ada kekuatannya untuk mendukung agenda pembangunan yang begitu besar. Karena itu sumber dari APBN ini menjadi faktor penentu. Kalau tidak dapat sumber APBN yang cukup, hanya mengandalkan APBD, karkitu-kitu den hasil pembangunan di Bali. Siap limang tiban Bapak milih gubernur, amon tuan hasilnya. Gubernur paling semangat naikkan surat, disposisi, administrasi aja udah. Perpanjang aset, alih fungsi aset, terus apalagi itu pemindahan pegawai, gitu-gitu den administratif aja. Tidak akan ada terobosan, tidak akan ada lompatan untuk membangun Bali ini. Dan Titiang tidak mau begitu. Harus kerja di dalam dan di luar. Di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, keluar mencari sumber dari APBN. Astungkare bagus. 2023 ini banyak lagi. Berlanjut semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, memilih gubernur hati-hati. Jangan sekedar warawiri milih gubernur. Hanya ingin mencari kekuasaan, merebut kekuasaan. Ya namun itu tujuannya gampang. Tapi terus kemudian rakyat memilih, punya harapan dan punya aspirasi untuk menjawab persoalan serius Bali ini ke depan. Dengan segala permasalahan dan tantangannya, Bali secara lokal, dalam forum nasional dan forum internasional. Udah ngawak-ngawak Pak. Titiang merasakan menjadi gubernur Bali ini enggak mudah. Wilayahnya Bali ini kecil, 5.646 km persegi. Penduduk 4,3 juta. 8 kabupaten 1 kota. 57 kecamatan. 636 desa. 80 kelurahan.
1.493 desa adat. Tapi Bali ini memiliki posisi yang strategis penting tidak saja di forum nasional, juga di forum internasional. Yang harus dikelola dengan baik, dengan pengetahuan yang memadai, dengan wawasan yang memadai, dengan pergaulan yang memadai, agar bisa dikelola dengan baik dan terarah, tidak salah arah. Kalau kita tidak bisa proteksi Bali dengan kuat, alamnya, manusianya, budayanya berbahaya bagi Bali ini ke depan. Kita yang perlu menyampaikan ini. Karena banyak yang berkepentingan dari luar ini ke Bali. Baik secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kalau tidak paham ini dan mampu punya konsep mengelola dengan baik, Bali ke depan bisa rusak. Warisan adiluhung leluhur kita ini bisa rusak. Hati-hati. Itulah sebabnya Titiang memperlakukan kebijakan yang ketat untuk memproteksi Bali ini. Agar Bali ini mampu berdaulat di bidang pangan, mandiri energi, berdaulat juga di bidang air. Pangan, air, energi itu kebutuhan vital kita. Pangan sudah Titiang petakan, kita mampu daulat pangan. Air kita mampu daulat. Energi yang harus betul-betul kita kelola dengan baik pembangunannya ke depan. Jadi kalau melihat lampu ini nyala, kita harus bertanya dari mana sumber energinya ini. Biar Bapak tahu, Bali ini punya cadangan energi 1.250 megawatt. Pada saat optimal sebelum pandemi itu hampir 900 megawatt. Ada cadangan 300 lebih megawatt. Tapi yang 1.250 megawatt ini 380 megawatt disuplai dari luar Bali. Kalau 380 megawatt disuplai dari luar Bali ini terus berjalan, suatu saat bermasalah, Bali bisa gelap. Pemadaman listrik bisa bergilir. Enggak boleh. Itulah sebabnya Titiang sekarang ini tidak mengizinkan lagi pasokan energi dari luar. Kita akan membangun, bukan akan lagi, sudah membangun, sedang membangun, dan akan membangun. Sampai memiliki energi yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik yang ada di Bali ini. Dan tidak hanya sekedar energi, tapi energi bersih yang ramah lingkungan, tidak mencemari air, tidak mencemari alam, tidak mencemari udara. Tidak menggunakan bahan bakar batu bara, tidak menggunakan bahan bakar fosil, minyak. Yang di Python itu bahan bakarnya batu bara. Maka sudah bicara, kami akan bangun pembangkit untuk memenuhi kebutuhan di Bali. Dan begitu bisa dipenuhi dari Bali, maka yang dari Python kami jadikan sebagai cadangan. Kalau di Bali suatu saat kurang, baru kita gunakan dari luar. Kalau tidak, kita akan menggunakan pembangkit tenaga listrik yang ada di Bali. Supaya ada kepastian lampu ini nyala terus untuk masyarakat lokal kita di Bali maupun juga sebagai destinasi wisata domestik maupun dunia. Gitu Pak. Nah, gampang Pak. Jejak ngawang-ngawang Pak. Itu. Jadi menjadi gubernur Bali ini memang harus memiliki wawasan yang luas. Memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki kompetensi yang cukup, dan memiliki pergaulan yang cukup. Itu dia. Dejeng ngawang-ngawang.
Mare bisa kini gaya-gaya lagi jadi gubernur juga ada. Paham nggak? Ya. Jadi betul-betul ini kita harus jaga Bali ini agar bisa survive, eksis secara berkelanjutan, tangguh menghadapi perkembangan, permasalahan, tantangan lokal, nasional, dan global. Sebenarnya buat Titiang ya, karena pengetahuan di DPR 3 periode di Badan Anggaran, udah biasa mengelola APBN yang volumenya itu ribuan triliun. Jadi yang jadi gubernur Bali cuma 6 triliun. Hitungan sing anti 1 jam berperangkat bantiang itu. Sing anti 1 jam berperangkat bantiang hitungan. Ajak tiang Pak Ika, jane paling jak kepapat Pak, simpul jaliu, kayaknya. Makanya walaupun pendapatannya turun, semua pembangunan itu bisa jalan. Ya. Pak Bupati harus belajar, Pak Bupati. Ya, Pak Bupati. Ya. Kecerdasan, kemampuan diuji ketika menghadapi kesulitan. Ya. Dalam keterbatasan yang ada, tapi mampu mengoptimalkan dan menggerakkan pembangunan. Yen pipis liu, sekedar hanya menghabiskan uang, aluh. Ya. Tapi ketika menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, agenda tetap terbangun, terjaga, terkelola dengan baik. Begitu dia. Itu diuji nih, Pak Komang, ya, Pak Bupati, adik saya ini, ya, pahami betul masalah Tabanan ini akan saya support penuh. Ya, saya akan support penuh. Ya. Di periode kedua Pak, sumber pendapatan Titiang akan naik. Sekarang Titiang membangun untuk mencari sumber pendapatan baru dari daerah Pak. Karena Titiang udah, kalau hanya sesuai undang-undang, pajak kendaraan bermotor, untuk gen, dah setiban lewat jadi gubernur, sing ada apa? Ketuk-ketuk geruh. Ya. Makanya jadi tiang air sumber pendapatan baru. 1, Turiya Pada, itu akan menjadi sumber pendapatan besar Pak. Ya. PHR Tabanan juga akan naik. Kawasan itu akan naik Pak, mulai ditata. Alih fungsi lahan ditata. Ya. Titiang juga punya sumber pendapatan baru dari kelautan. Titiang juga punya sumber pendapatan baru dari produk branding Bali. Ya. Titiang juga punya sumber pendapatan baru. Ya, sedikit lagi nih. Ya. Saya nggak mau buka dulu karena ini strategis sekali. Ya. Nah, kalau itu terjadi mengejutkan bagi Bali. Mengejutkan benar. Memang rupanya segala sesuatu dibuka oleh alam ini. Nanti yang Koster gubernur malu, Japaco Aceh jadi wakil gubernur. Dibuka satu-satu sekarang, nebuka. Gitu. Pidan tekepinnya bisa ngenah dari ini. Sekarang kebuka. Luar biasa Pak. Itu. Nah, sumber pendapatannya naik, pada saat itu agenda pembangunan dengan anggaran besar mulai turun. Bisa tidak akan lebih leluasa untuk mengalokasikan anggaran ke kabupaten kota Sebali untuk percepatan agenda pembangunannya. Ya. Tapi harus dengan konsep yang benar. Ya. Jangan sekedar membangun, tapi membangun yang dengan watak karakter sesuai dengan potensi lokalnya. Itu dia. Bukan sekedar membangun, ingat ini, bukan sekedar membangun. Lihat yang 44 itu Pak. Pak Bupati dan semua jajaran, 44 itu adalah konsep, pendekatan, cara menggali dana. Ya. Kemudian juga keberpihakannya, itu pengetahuan, informasi, bagaimana cara melakukan, mengagendakan suatu pembangunan. Untuk Bali, supaya Bali ini betul-betul dia bangun dengan kekuatannya, tangguh, menjadi pulau yang betul-betul bisa
diteruskan, diwariskan kepada generasi penerus kita di Bali di masa yang akan datang. Sepanjang zaman, dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya Titiang sangat berkepentingan dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, para perangkat daerah di Tabanan, Pak Camat, Pak Perbekel, Pak Lurah, Bendesa Adat, agar betul-betul mencermati 44 ini, tonggak peradaban Bali ini. Baru tonggak, belum peradaban, baru tonggak. Kalau sudah mapan dia, baru dia menjadi peradaban. Itulah sebabnya Titiang sangat berharap komitmennya, Titiang betul-betul nas tulung gati niki Pak Bupati beserta jajaran, Pak Mekel, Pak Lurah dan Pak Bendesa, punapiang niki supaya 44 tonggak peradaban Bali era baru ini berjalan sampai ke tingkat desa, lurah dan desa adat itu. Pertama adalah kaitannya dengan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Aruhus, Tabanan ini sumbernya budaya. Punya maestro seniman. Gali lagi sumber-sumber kekuatan budaya yang ada di Tabanan ini, yang berakar di masyarakat, yang ada di desa adat. Juga penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali supaya betul-betul digunakan. Aksara Balinya udah dipakai belum? Sampai ke fasilitas umum, toko, nama apa aja harus pakai aksara Bali. Dan aksara Bali taruh di atasnya aksara Latin. Nah, itu. Karena aksara itu warisan leluhur yang harus dimuliakan. Gunakan dengan benar. Karena salah satu itu menjadi taksunya Bali. Karena aksara Bali itu sakral. Jadi yang minta ini, tolong ini Pak Bupati tegasin betul, cek kalau lewat di sini belum pakai aksara Bali tuan tegur ya. Adi sangat aksara Bali adi takon ini. Jani kene engalin merakatang. Itu. Emangnya perlu uang berapa hanya mungkin gitu aja papan gitu aja. Jangan susah-susah. Ya. Terus menggunakan bahasa Bali. Ya, minimum pada hari-hari spesifik, terutama hari Kamis itu menggunakan bahasa Bali. Karena bahasa itu sumber daripada kekuatan budaya kita, harus kita jaga. Jadi bahasa Bali harus digunakan, sekarang pas bulan bahasa Bali ini. Jadi Pak Bupati semua jajaran, Bendesa, Pak Mekel, gue jalankan ini bulan bahasa Bali ini dengan semaksimalnya. Tahun ini, bulan Februari ini sampai selesai. Dan budayakan menggunakan bahasa Bali ini. Karena di sekolah sudah menggunakan bahasa Indonesia, di tempat kerja mungkin ada yang menggunakan bahasa asing. Paling tidak di rumah kita gunakan bahasa Bali. Jak kurnane, jak panake satu ngobrol angon bahasa Bali. Amon Jumah dengan angon bahasa mami papi. Dadong, kaki, meme, bape, cening, jegek, gitu. De gaya-gaya, angon bahasa dikit dituang. Bahasa Inggris perlu, bahasa Jepang, Korea, Cina perlu, tapi yang lebih dimuliakan adalah bahasa Bali. Itu bahasa ibu. Ya. Bangga pakai bahasa asing, tapi kita lebih bangga ingat dengan bahasa Bali dan menggunakan bahasa Bali. Itu. Kemudian juga saya minta ini, perlindungan pura, pertimbangan dan simbol keagamaan betul-betul dijaga. Kalau orang bukan tujuannya untuk membakti dan mencelap ke pura. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak pantas. Seperti yang naik pohon itu. Ya kan? Yang ada perempuan yang naik pohon itu kan? Yang di desa mana itu? Yang sampai viral itu. Ya. Itu. Mentang-mentang wisata seenaknya. Tidak boleh begitu. Pak Bupati
bapak-bapak semua biar saya tahu, begitu itu viral langsung saya panggil ke Jaya Saber. Saya panggil juga Kanwil Kumham. Ternyata ada suaminya. Saya marahin, kamu tidak menghormati norma budaya Bali. Berwisata bukan begini caranya. Maka hari ini saya deportasi kamu. Saya gituin aja. Langsung pulang malam itu. Jangan kita dirusak budaya kita hanya untuk kepentingan cari recehan. Ini di Betara duka berat urusannya. Jangan coba-coba. Boleh kita berwisata, mencari uang dari pariwisata. Tapi jangan merusak norma-norma kehidupan kita di Bali ini. Tolong ini cek puranya isi itu dan jaga. Tindakan tegas diberlakukan. DPRD juga kalau melakukan kunjungan, periksa yang begini. Gitu. Memastikan bahwa kebijakan ini berlaku dengan efektif di lapangan. Kemudian yang berikut adalah kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Ini harus dijalankan betul Pak Bupati, pimpin ini sebagai satu gerakan bersama kolektif. Bersama jajaran, bersama perbekal, bersama bendesa. Jangan lagi pakai tas kresek. Di pasar-pasar tradisional itu, kayak kemarin di pasar Batu Riti, masih banyak pakai tas kresek. Jangan. Kalau ada siapkan tas alternatif. Kalau tidak, ini mau belanja pangapa ya tas ulih cuma. Sari Maluan kan gitu. Imaluan kan sing ada tas kresek. Tetap menjalan. Kepekan nggak betas. Kan gitu. Tegas ini Pak Mekal, Pak Bendesa. Bantu saya ini untuk kelestarian alam Bali. Biar bersih dia. Air kita bersih. Alam kita bersih. Kehidupan kita bersih, tidak mencemari. Gitu Pak Bupati, pimpin ini, tolong ini. Kalau hotel, restoran sudah tegas, relatif, belum 100%. Saya pernah makan bersama Pak Menteri Bappenas, Pak Gub NTT, Pak Gub NTB di pantai mana itu di Tabanan, pakai pipet plastik. Langsung saya panggil manajernya. Ganti ini. Dan saya minta Kanwil Kumham panggil orang ini. Kalau dia tidak mau berubah, pulangkan orang ini. Kita tidak butuh orang-orang yang tidak tertib dan hormat pada kebijakan kita di Bali. Harus begitu Pak. Kita ini jangan merusak diri sendiri. Kita harus menjaga Bali ini sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hari-hari ke depan, di masa yang akan datang. Yang akan menjadi masa depan anak cucu kita. Harus dijalankan ini. Begitu juga kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Lakukan ini bersama dengan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Apa susahnya menghentikan ini? Asal ada niat. Di hotel sekarang bisa, di pasar swalayan sudah bisa. Saya minta Pak Bupati adakan operasi penertiban di pasar swalayan, di pasar modern. Cek ke sana, masih pakai tas kresek enggak? Jualan pipet plastik enggak? Kalau gitu hentikan dia, cabut izinnya. Itu aja. Jangan kita lembek yang beginian. Kalau enggak kita urus dengan keberanian dan ketegasan. Bali ini akan makin kacau, makin rusak dia. Kalau sudah rusak, itu berarti kita mewariskan sesuatu yang salah kepada anak cucu kita. Harus dilakukan ini. Waktu saya kunjung di Desa Selabih, punya TPS 3R, ngelola sampah, bagus dia, berbasis sumber. Kalau di situ bisa, masa di tempat lain nggak bisa? Kan sama kita manusia, ping telu makan masih. Masa iya bisa raga sing bisa.
Kan gitu caranya, dia malu-malu orang bikin, wah ngalih haluh dogen, dia naik gitu. Ayo sayangi Bali, cintai Bali ini dengan utuh, dengan komitmen kuat. Itu harapan saya. Untuk membenahi ekosistem alam supaya air kita bersih, pertanian kita bagus. Dan khusus lagi Tabanan ini supaya alam ini bersih, pertanian organik. Kita akan jadikan Bali ini pulau organik. Saya dukung penuh, kita udah dapat bantuan pupuk organik cair. Kita proseskan Tabanan. Supaya kualitas pangan kita sehat, berkualitas, dan yang utama tidak mencemari lingkungan. Tidak merusak kadar tanah, kualitas tanah. Kita menjaga kualitas tanah kita ini. Supaya cacingnya hidup, apalagi kakulnya hidup, belauknya hidup, kunang-kunangnya hidup, kupu-kupunya hidup. Itulah alam besertasinya harus hidup semua dia. Jangan dirusak ekosistemnya. Itu. Jadi Pak Bupati kerja besar ini, ya, bukan kerja berat, kerja besar. Ya, yang harus digotong bareng-bareng. Dikerjakan bareng-bareng. Kemudian juga jangan lupa rajin-rajin tiap Kamis Purnama Tilam busana adat Bali. Ya. Cara kene busana adat Bali. Ya. Kuali ngetang malu busana adat Bali ini. Amon ngangon songket, uli je tekan songkete. Yang gini, uli je tekane. De tekuling di Jawa. Pabrikan, gunakan songket yang diproduksi oleh perajin kita di Bali, yang ada di Tabanan, ditumeli. Gitu. Takonin malu nih songket uling dijene tekane. Gunakan songket uli luar. Tujuannya adalah untuk memutar agar ekonomi kita ini tumbuh di Bali. Makanya hotel restoran pun saya wajibkan tiap hari Kamis. Hari Selasa gunakan endak Bali, endak Bali, endak Bali. Bukan endak dari luar, hati-hati. Ada juga endak produksi luar, troso. Harganya sih murah, tapi aneh mahan pisnya kan nalen. Kan lungan yang mau pedidi bang pipis, belanja. Yang timpal Bali, IKM Bali ini tumbuh kan. Tadi ya modalan, tadi jangan sangga, tadi jangan ini. Amun lemuling ditu manpis, emangnya dia mau aja Bali Banjar cuma. Kan tusing. Harus cermat, teliti kita berbelanja. Ya, makanya saya kalau enggak dari lokal Bali, enggak ada saya pakai. Apa tahu nih, saking tiang pemilitan karena penggunaan produk lokal Bali, endak Bali, busana Bali. Sampai baju tiang ini coklat tuh tenan. Ada coklat, ada hijau cara hansip tuh. Singtain manggu. Terus di lemari doganan. En Kamis begini, Purnama begini, Tilem begini, Selasa endak. Di luar itu pun endak terus saya. Iya. Terus ngindak. Iya. Tapi main endak Bali beli. Yang di Tabanan, dan nggak perlu seragam, warna motif nggak perlu, biarkan beda-beda. Yang penting dia endek gitu. Hilangkan proyek-proyek pengadaan dengan seragam, hilangkan. Masing-masing beli sendiri endeknya. Kan lebih bagus. Dengan gaya, tapi harus aman Tabanan beli di Tabanan. Produk IKM beli di link Tabanan, mari beli gitu. Kamu beli beleng dan malu nanti dindi beli gitu. Pang pada hidup harus gitu ya. Tabanan kan punya dia, jadi harus begitu caranya. Itu. Sekarang saya Pak, beli batik, papat, mahal bin, itu. Sing bani nganggo kayak jadi Pak. Oh, sing bani nganggo kayak jadi. Terus sing adat, ndak, tain kadang nganggon, bin buka dia bermasalah bermesuah. Benyan buline raga ngom batik nyanan gitu. Ben lus gitu. Dia dong ngangon kede mana? Tuh bang nyanyi ngangon itu gitu. Jadi kasih pakai Pak gitu. Begitu juga waktu saya pergi ke Paris itu Pak.
Satu pun saya nggak belanja Pak. Lek hatinya. Orang kita punya pergub penggunaan produk lokal, apa beli baju harus baju Bali. Itu. Ya. Palingnya gantungan kunci. Anggun geno masih gitu kan. Di Bali masih ada gitu. Beda sobat. Oyongang banyak paling makan doang gitu, jak minum, jak tidur, monto kan, jak pertemuan. Sing kita beli itu, irago sudah ada di Bali, nilungan ben. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian semua, Pak Bupati terutama kepimpinannya yang saya harapkan, inilah yang harus kita jalankan dengan suatu kepemimpinan yang serius. Supaya dia betul-betul memiliki dampak untuk kehidupan sekaligus penguatan dan pemajuan alam, manusia dan kebudayaan Bali. Seken-seken ngajegang gumi Bali. De berwacana dogen. Jadi konsep subuh gaenang, perda sube, pergub sube, surat edaran sube, tinggal nyalanang. Kalau di hotel saya tegas karena mudah untuk mengontrolnya. Kamis, Selasa saya ikut acara di hotel. Kalau Selasa dia tidak menggunakan endek, Kamis dia tidak menggunakan busana adat, langsung manajemennya saya tegur. Saya marahin di tempat, udah saya tilang di tempat. Kalau dia orang asing, manajemennya pulangkan dia. Harus tertib di Bali ini. Kalau tidak kita yang tertib, tidak kita menghormati Bali, siapa yang kita suruh menghormati Bali? Di tangan kita lah ini, Bali ini, Gumi Bali ini harus kita jaga, harus kita proteksi sekuat-kuatnya. Jangan kita lengah untuk Bali ini ke depan. Bisa rusak kita. Itu. Jadi itu poin-poin penting yang saya minta betul dengan serius. Jalankan ini. Pak Bupati pimpin ini. Kalau Pak Bupati bisa memimpin 44 ini. Kalau yang infrastruktur kan tidak tugas saya. Paling enggak yang tadi dah, yang kaitannya dengan budaya, dengan ekosistem. Bisa dijalankan, produk lokalnya di Bali, di Tabanan bisa dijalankan. Itu sudah ekonominya rakyat. Itu sudah ekosistemnya kehidupan di Tabanan ini. Baru kita akan betul-betul bergerak maju dengan satu peradaban yang kuat untuk Bali ke depan ini. Itu yang betul-betul Titiang minta. Jadi nanti pulang supaya mulai dirancang rencananya ke depan apa yang harus dilakukan di desa-desa, desa adat Bapak Ibu sekalian. Saya mohon kepimpinannya ini agar Bali ini betul-betul dapat dikelola secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Inilah yang perlu yang tekankan betul semua. Maka untuk memimpin Bali ini rasanya untuk bekerja keras agar ini tercapai semua, memang kita harus kerja keras betul. Sehingga 1 hari 24 jam itu kurang. 1 minggu 7 hari itu kurang. 1 bulan 30 hari itu kurang. 1 tahun 12 bulan itu kurang. 5 tahun periode pertama itu kurang. Karena ini harus dituntaskan betul sampai mapan, bahkan harus dilanjutkan oleh berikutnya lagi. Supaya Bali ini tertata betul dia. Marejeg luung Gumi Bali. Ya. Kalau Gumi Bali ini luung, siapa yang dapat manfaat? Yang utama kita yang dapat manfaat. Dan yang kedua adalah orang yang cinta Bali. Nah, inilah yang harus kita jalankan ke depan. Karena itu, ya, pada kesempatan yang baik ini, kita mohon doa restunya ini untuk periode yang kedua. Mohon doa restu. Ya. Doakan Malu. Ya. Doakan Malu tiang jawab Pak Cok biar sehat, segar, beserta keluarga, terjaga dari hal-hal yang tidak baik, supaya bisa konsentrasi penuh untuk membangun dan bisa menuntaskan apa yang dicanangkan dalam
44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru ini. Dan Asungkara, Tabanan pun akan bergerak lebih maju ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin Titiang sampaikan. Sebelum menutup, Titiang menyampaikan pantun. Plecing gonde membasa sere. Apa artinya? Mulen tuan ejan. Amun tu doken subeng. Sebelum berakhir, Titiang mohon Ratu Didani Sarang Same berdiri. Berdiri. Angkat tangan, kepalkan tangan, semangat untuk memeriahkan pertemuan ini. Semangat dan memberi spirit kerja untuk Tabanan. Sambut apa yang Titiang sampaikan dengan keras, tegas, dan kompak. Merdeka! Kurang kompak. Merdeka! Kurang keras. Merdeka! Suksema. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, suksema Gubernur Bali Bapak Wayan Koster telah memberikan arahan untuk kita semua di Kabupaten Tabanan pada hari ini. Hadirin sekalian, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan sebagai penutup, izinkan kami untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Berkenan Bapak Ibu untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada hari ini, berkenan dapat berdiri di posisi masing-masing. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.